Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan 7 jurus BK hebat yang telah saya dapatkan di Palembang beberapa minggu yang lalu. Jadi sebelumnya Pak Samsir, mohon maaf kalau nanti penyampaiannya kurang pas, karena di sini saya juga masih berproses belajar, Pak ya. Oke, baik. Langsung saja. Jadi Bapak Ibu, yang disampaikan tadi 7 jurus BK hebat itu, yang pertama itu ada kenali potensi, yang kedua itu ada kelola emosi, yang ketiga itu ada tumbuhkan resiliensi, yang keempat ada jaga konsistensi, yang kelima ada jalin koneksi, yang keenam ada bangun kolaborasi, dan yang terakhir yang ketujuh itu menata situasi. Nah, namun pada kesempatan hari ini, pengimbasan atau berbagi praktik baik hari ini, saya akan menyampaikan 2 jurus saja, karena apa yang disampaikan Pak Samsir tadi kita hanya diberi waktu 40 menit. Jadi ini agak ngebut dikit ya kita sementara ini, karena ini lebih kurang beberapa hari yang lalu saya bikinnya ini lebih kurang ada 20 lebih slide. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, nanti kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah menyampaikan apa yang mendengarkan apa yang disampaikan Kepala Sekolah. Jadi kita biar lebih semangat pagi ini, kita ice breaking dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Baik, jadi ini ice breakingnya ya. Jadi perintahnya itu lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Nah, sekali lagi saya ulangi, lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Jadi yang dilihat ya, yang dilakukan. Jadi kalau didengar, jangan dilakukan. Oke, baik. Coba dulu, langsung ya, langsung aja. Pegang kepala. Kenapa ya? Kamu lihat. Berarti telinga, bukan kepala paling. ya, jadi sekali lagi lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Oke, sekali lagi ya. Silakan Tani. Pegang hidung. Ya, hidung. Agak cepat ya. Pegang kepala. Pegang mulut. Pegang hidung. Hidung baru di hidung. Oke. Nah, jadi saya rasa tadi sebagian sudah fokus. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Silahkan duduk kembali. Ya. Oke. Jadi kenali potensi ini capaiannya nanti yang saya harapkan guru mampu membantu peserta didik mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti setelah saya mengimbaskan ini, nanti ini bisa Bapak Ibu terapkan khususnya ke anak-anak kita semua sebelum kita mau bikin apa ya namanya rencana pembelajaran atau RPP ya. Nah, jadi saya minta tolong Bapak Ibu, ada tugas sedikit ini. Jadi ini sebagai contoh saja nanti agar Bapak Ibu bisa menerapkannya juga dengan anak-anak kita. Jadi silakan buka HP-nya Bapak Ibu.
Eh, jadi simulasi asesmennya silakan masuk ke eh, yang ini ada 4 sebenarnya, tapi kita coba 1 atau 2 saja, 1 aja lah biar cepat ya. Jadi di situ silakan masuk ke link https://akupintar.id yang tes kemampuan Bapak Ibu. Sudah masuk semua? Atau di Google-nya boleh ditulis aja Aku Pintar, nanti dia keluar. Ya, yang tes kemampuan. Ini Ya, ya silakan masuk ke itu Bapak Ibu. Silakan masuk. Sudah masuk. Boleh suruh menunggu ya, 2 menit ya. Jadi 2 menit kita lanjutkan sedikit ya. Jadi sembari itu menunggu, saya akan lanjutkan sedikit. Nah, nanti setelah kita ngisi itu baru kita tahu apa itu intelijensi atau kecerdasan. Jadi kecerdasan itu adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Jadi itu menurut Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal, setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Belum ya? Belum bisa buka ya? Oke, berarti banyak yang bukanya aplikasi itu. Saya lanjutkan. Jadi misalnya di sana ada singer atau mawas diri, mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sosok ini juga senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk dijadikan bahan refleksi diri, serta memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang mawas diri ini orangnya pribadinya yang mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban. Nah, jadi itu salah satu contoh kecerdasan. Ada lagi itu pintar atau pintar mencerminkan karakter berilmu. Dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidup untuk bekal di akhirat. Ilmu tidak menjadikan pribadi seseorang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa pada kemudaratan. Jadi seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, dengan era yang sekarang bahwasanya anak ini terkadang banyak yang pintar tapi karakternya belum maksimal ya. Kadang masih suka yang sedikit sombong dengan gurunya karena merasa pintar. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Sudah ya. Silakan masuk Bapak Ibu, silakan masuk. Jadi nanti Bapak Ibu akan tahu kecerdasan apa yang pribadi Bapak itu. Pribadi Bapak dan Ibu, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Iya, ada berapa soal Bapak? 12 soal cuman ya. daftar sekarang. Ya Pak? Daftar sekarang. Enggak ada Pak. Bukan baik. Langsung di Google-nya klik ini aja. Apa Aku Pintar, nanti masuk ke linknya. Nah, coba ini dulu Pak, cepetan. Sudah daftar. Enggak, itu gratis Pak. Kalau yang ini ya.
Nah ini Pak. Ya silakan Bapak Ibu dikerjakan terlebih dahulu, baru kita bahas untuk yang selanjutnya. Ada yang sudah? Bisa Pak? Selanjutnya ya. Iya selanjutnya. Nah itu Bapak kalau sangat setuju yang ini, kalau tidak cocok tambah ke sebelah sini. Sudah Pak? Banyak Pak ya soalnya Pak ya? Banyak ya? Enggak apa-apa. Itu nanti bisa Bapak Ibu guru terapkan ke anak-anak kita. Jadi sebelum Ibu bikin rencana pembelajaran itu bisa kita lakukan asesmen terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana atau mengetahui kecerdasan atau kemampuan anak-anak kita. Langsung klik ini, nah misalnya langsung terus itu. Ada yang sudah? Kalau sudah keluar nanti hasilnya. Baik. Iya, iya Pak. Silakan diisi Bapak Ibu. Boleh Pak. Jadi kalau seandainya itu tidak cocok dengan Bapak, ya jawab tidak cocok. Sudah ada yang keluar hasilnya? 5 menit. Kan enak itu tuh jawabnya, tinggal klik aja. Ya itu ada 12 menu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah selesai mengisi 12 menu itu nanti akan keluar hasilnya. Ya Pak, itu ada 12 menu Pak. Bapak baru 4 mengerjakan. Jadi 5 menit lah ngerjain Pak. Baru ini sudah selesai ya. Oke, tunggu dulu Pak ya. Boleh di screenshot Pak hasilnya. Jadi itu
Jadi itu berdasarkan yang Bapak isi, jadi keluarlah apa itu Pak? Kinestetik, naturalistik. Nah nanti kita bahas itu Pak. Oke, Pak Rudi bisa. Ya, yang lain gimana? Sudah selesai? Disuruh nunggu 4 menit. Bisa menunggu lagi? Waktu tunggu Anda 4 menit. Ini apa? Saya keluar ya? Saya keluar berarti ayo tuh. Tidak. Anda sekarang ada dalam hatinya. Iya, terkeluar tadi mungkin. Tidak. Tidak. Ya sudah. Oke, sabar menunggu. Ya silakan dipilih. Itu sesuai dengan perintahnya, Pak. Pilih 2 dari yang kamu suka. Nah, tinggal pilih aja. Yang banyak-banyak, 2 saja. Nah, ulang lagi. Nah, kan ulang lagi ya. Keluar tadi tuh. Gimana, Pak Yatno? Belum, Pak? Oke. Ya, ada 12, Bu. Ada 12 menu. Jadi ini kan Ibu baru 2 menu ini. Oh, tinggal enggak, progresnya tinggal 2 aja. Sudah mau selesai. Baru 5 itu, Bu. Itu untuk kita, Pak. Untuk kita pribadi. Jadi kalau kita ngisinya berarti artinya itu untuk kita, bukan untuk siswa. Karena tes kemampuan itu untuk yang mengikuti tes, Pak. Sudah keluar belum? Sekarang jualan. Lihat hasil, Bu. Ya. Intrapersonal. Oke. Yang lain sudah? Sambil lanjut nggak apa-apa? Sambil lanjut ya. Oke, baik. Coba dari tes tadi yang udah selesai silakan Bu. Ibu Iki dibacakan dulu apa Bu hasilnya, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski setelah melakukan tes kemampuan mendapatkan hasilnya intrapersonal. Jadi Itu apa? artinya kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Kiki. Ada yang lain sama Ibu Kiki? Belum. Pak Rudi tadi yang lainnya. Apa Pak? Boleh Pak. Silakan Pak. Estetik sama naturalistik. Baik, terima kasih. Hasil yang saya dapatkan itu kinestetik dan naturalistik. Apa itu Pak tadi Pak? Apa ya? Lupa screenshotnya tadi. Kinestetik tadi. Kinestetik itu gaya belajar atau kecerdasan yang melibatkan gaya gerak fisik untuk menentukan informasi. Kalau naturalistik itu berdasarkan usaha natural. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ada yang lain? Pak Andi lagi juga? Silakan. Apa?
Oke, terima kasih. Hasil dari tes kemampuan tadi saya mendapatkan yaitu linguistik visual spesial, yaitu kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun tulisan, kemampuan untuk melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Kayaknya pasnya gitu Pak ya, sebagai guru bahasa Indonesia Pak ya. Nah jadi artinya Bapak Ibu kalau diisi sesuai dengan pribadi kita itu pas sekali tuh. Pak Andi kan guru bahasa Indonesia, jadi itu pas. Coba boleh Pak Legar dulu deh, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dari hasil tes kemampuan yang saya lakukan tadi, saya termasuk tipe logika matematika naturalistik. Jadi kemampuan itu mengukur menyelesaikan permasalahan secara logika, kemampuan untuk mengenali, membedakan tentang huruf hidup, serta kepekaan berpaham. Jadi masuk ini logika matematika 80%, naturalistik 80%. Oke. Terima kasih Pak. Berarti sesuai Pak ya dengan kemampuan Bapak Pak ya. Nah jadi ada yang lain ini dari Ibu Prisda belum selesai? Sudah. Lain Bu. Coba kalau bahasa Inggris apa deh? Ya, terima kasih. Ternyata hasil saya di sini linguistik intrapersonal. Jadi kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan, sama kayak Pak Andi tadi ya. Iya. Ya. Terus di persoalannya mungkin kecerdasan terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nah ini boleh dijelaskan nanti ya. Ayo, oke siap Ibu. Nah jadi itu dari hasil tes Ibu juga linguistiknya 100% Bu ya. Oke baik ya, cukup ya, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu itu nanti jadi link tadi, link ini boleh Bapak Ibu guru disimpan. Nanti ini bisa Bapak Ibu pakai, asesmen ini boleh Bapak Ibu pakai untuk diberikan kepada siswa kita. Jadi kita nanti sebagai guru bisa mengetahui kemampuannya itu sebenarnya seperti apa sih anak ini. Nah nanti dari kita mengetahui dari kemampuannya ini, kita bisa menyesuaikan dengan anak tersebut. Jadi proses pembelajarannya nanti bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Sama juga dengan gaya belajar Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngisi gaya belajar juga tadi habis waktunya Pak Samsir ya. Jadi kita lanjutkan. Oke, jadi ini kecerdasan majmuk. Nah, jadi cerdas visual spesial. Nah, jadi itu identik dengan membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik dan bahkan dengan baik, nikmati menggambar, melukis dan seni visual, mengenali pola dengan mudah. Selanjutnya ini tadi yang Ibu Prisda ya, linguistik Bu ya. Nah jadi mudah mengingat informasi tertulis dan lisan Bu. Jadi adanya itu Bu. Oke, enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Iya Bu ya, masuklah Bu ya. Oke, selanjutnya ini untuk cerdas interpersonal. Jadi identik dengan berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non verbal, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Nah, jadi ini lebih ke cerdas interpersonal, jadi lebih identik ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada selanjutnya ada intrapersonal. Jadi ini ada menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Jadi ini Ibu Kiki tadi ya, interpersonal Bu ya. Gimana Bu? Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Ya Bu ya. Selanjutnya menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Memiliki kesadaran diri yang sangat baik,
paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Jadi itu kayaknya pas banget tuh ke karakter Ibu Kiki itu. Selanjutnya ada cerdas kinestetik. Jadi ini lebih ke di luar ya, nampaknya terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan diri daripada mendengar atau melihat. Jadi lebih senang ke fisik ini. Jadi dia lebih senang untuk intinya banyak gerakan, berarti kayak senang olahraga. Kalau ada Pak Bambang mungkin ini, kalau Pak Bambang isi masuk karakter Pak Bambang. Selanjutnya ada naturalis, jadi tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan sosiologi itu ya. Zoologi apa sosiologi? Zoologi. Mengategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah, nikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajah alam bebas. Tidak suka mempelajari topik asing, tidak ada hubungannya dengan alam. Oh, berarti senang ke alam, naturalnya misalnya. Cerdas logis matematis. Nah, ini yang Pak Legar tadi ya Pak ya, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Selanjutnya ini yang terakhir, cerdas musikal. Jadi peka terhadap musik, senang menyanyi. Selanjutnya ini yang terakhir ini mampu mengikuti dan menciptakan pola, ritme, dan musik. Nah, jadi kecerdasan ini Bapak Ibu tidak hanya satu ya, jadi bisa dua, terkadang bisa tiga bahkan. Jadi kalau satu artinya memang anak tersebut memang di sana kemampuan yang lebihnya kayak gitu. Kalau dia dua artinya misalnya kayak Pak Andi tadi dua, artinya kan dia memiliki kemampuan, ada dua yang harus kita kembangkan sebagai seorang guru. Selanjutnya ya, gaya belajar. Jadi ini kalau di tes tadi, jadi gaya belajar itu ada tiga. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditory, yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, jadi kalau tadi ikut tes, Bapak Ibu akan mengetahui juga gaya belajar apa sih yang cocok untuk kita. Jadi ini nanti juga bisa kita terapkan ke anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Bisa kita terapkan untuk gaya belajarnya ini. Jadi kita mengetahui nanti gaya belajarnya itu untuk anak itu seperti apa, disandingkan dengan kemampuannya tadi. Jadi misalnya yang visual, berarti kalau dia kayak visual ini kan artinya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca, mencatat. Oh, artinya ini kan mungkin anak ini senang bikin seperti puisi, kayak gitu kan. Termasuk yang seperti itu. Selanjutnya gaya belajar auditory. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Nah, artinya anak ini senang ceramah modenya. Jadi senang cukup dengan kita menyampaikan lisan seperti ini, anak ini sudah bisa memahaminya seperti itu. Jadi selanjutnya yang terakhir itu kinestetik, lebih efektif dan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Berarti ini lebih ke kegiatan fisik Bapak Ibu. Ya, jadi seperti olahraga seperti itu. Jadi ini juga ada strategi pembelajaran yang efektif. Jadi kalau dia gaya belajarnya visual, gunakan gambar, peta konsep video. Selanjutnya ini ajak murid membaca catatan warna-warni dan atau sketsa. Kalau untuk yang auditory itu gunakan diskusi, tanya jawab misalnya. Dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Nah itu. Kalau yang kinestetik, guru gunakan permainan edukatif atau simulasi, berarti yang langsung tadi yang kita sampaikan tadi.
Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini karena saya bukan guru bahasa Inggris, saya sengaja bahasa Indonesia kan, jadi Bapak Ibu ya. Jadi ini artinya untuk seleksi yang adil, semua orang harus mengikuti ujian yang sama. Silahkan panjat pohon itu. Nah, ini kan logikanya, kalau kita lihat di sini, masa penguin ini disuruh manjat positif? Kalah kan dia kan, positif kalah. Nah, jadi ini artinya apa Bapak Ibu? Jadi kemampuan dan gaya belajar tadi harus kita sesuaikan dengan anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi nanti setelah saya membagikan ini, jadi Bapak Ibu juga boleh menerapkannya seperti yang simpelnya saja, yang di aplikasi Aku Pintar untuk mengetahui kemampuannya dan gaya belajarnya. Nah, misalnya kayak ikan, masa disuruh manjat kan, pasti dia menangnya di air, kayak gitu. Gajah, tak bisa dia, kalau disuruh merobohnya, pacak dia mungkin kan. Nah, kayak itu, yang menang pasti monyet. Oke, itu ya Bapak Ibu ya sekilasnya. Nah, terakhir ini untuk yang apa? Kenali potensi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mengenali gaya belajar adalah kunci untuk menggali dan memaksimalkan potensi diri adalah benar, karena gaya belajar yang sesuai akan membuat pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan dan memotivasi, sehingga individu mampu menyerap informasi secara maksimal dan mengembangkan kompetensi terbaik mereka. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang jurus pertama ini, kenali potensi. Jadi kita harus mengetahui salah satunya kemampuan dan gaya belajarnya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, dari beberapa materi tadi, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau saya mampu menjawabnya, saya akan coba jawab. Kalau tidak bisa, nanti saya minta bantuan dengan fasilitator nasionalnya ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Oh, iya. tadi dan ini pengetahuan yang saya sangat diperlukan oleh kita Bapak Ibu dalam mengetahui potensi ataupun mengenal kemampuan. Hanya saja yang ingin saya tanyakan begini Pak Heri. Ya. Saat kita mau asesmen di awal tadi menggunakan aplikasi tadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu dijawab dengan jujur, bahwa yang dijawab itu betul-betul sesuai dengan keinginan yang ada dalam pikiran mereka. Karena tadi kalau menjawab dengan jujur bisa mencerminkan potensi anak itu sendiri. Contohnya saya tidak menjawab dengan jujur. Sengaja saya menjawab dulu, saya ingin melihat apakah aplikasi ini benar. Karena kalau saya jawab dengan jujur, aplikasinya tidak sesuai. Maka saya jadi olahraga tadi kan bisa menghentikan badan. Memang saya menjawab tidak jujur. Nah, bagaimana bisa kita mengetahui saat kita mengaplikasikan kepada anak bahwa betul-betul menjawab dengan jujur. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi. Oke, baik, ini mungkin dari saya pribadi ya Pak Rudi ya. Jadi untuk kita agar anak itu menjawab dengan jujur, yang pastinya yang pertama kita mencontohkan dulu Bapak Ibu. Jadi kita ngisinya bareng-bareng dulu mungkin. Nah nanti ketika mereka melihat hasilnya seperti yang Pak Rudi sampaikan tadi, kita bisa sampaikan Pak, itulah gawe kamu mengisi basi-basi dan sesuai dengan diri kamu bebek kan. Nah itu jadi kita lebih kasih ke pemahaman Bapak ya. Jadi kita kasih pemahaman bahwasanya kalau kita mengisi asesmen tadi dengan serius, itu akan mencerminkan diri mereka kayak itu. Jadi itu lebih kita berikan pemahaman agar anak itu bisa mengisinya jujur lah, saya coba ya. Jadi
Tadi karena di awal sudah kita mencontohkan, jadi mungkin ini menjadi mindset dia, oh jangan misi masing-masing. Maka iya tuh lagi kata Pak Rudi kan, awal aku tidak senang olahraga, aku senang olahraga kan, mungkin itu. Saya mungkin Pak Samsin ada tambahan Pak, boleh Pak? Ya, dibantu Pak ya. Izin Bapak ya. Benar Pak ya. Kadang-kadang anak-anak itu kalau kita suruh nggawi ke soal, padahal tidak ngerti bagaimana ini, masih contoh lagu. Tapi tes ini bukan mutlak Pak. Bukan mutlak. Nanti kita bisa dilihat di kesehariannya. Ternyata anak ini di sekretariat di kesehariannya bertentangan dengan hasilnya. Nah di sinilah peran guru BK nanti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan guru wali dan wali kelas ya. Saya sampaikan dengan ibu dari ibu, kebanyakan kalau seandainya anak-anak itu kita sudah tahu gaya belajarnya, betapa menyenangkan dia kita belajar Bapak Ibu ya. Setelah itu kita tidak bisa membayangkan yuk apa yang terjadi dengan anak-anak itu 2045 lagi Pak ya. Gaya belajar dia tahu, kemudian kemampuannya tahu, kakek hubungannya dengan karirku ya, misalkan ada karirku. Jadi anak itu sudah benar-benar diarahkan, kemampuan kamu di sini, gaya belajar kamu seperti ini, nanti karir kamu ke sini. Nah, yang bukan saya menyalahkan kondisi pendidikan kita saat ini, bukan ya, karena saat ini kadang-kadang anak itu, contoh ke SMK, mereka itu tidak tepat di satu jurusan. Tapi karena itu diikutan teman, dorongan orang tua, akhirnya mereka mengikuti sekolah dengan terpaksaan. Hasil tes itu benar berapa? Ya, benar. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Samsir. Jadi itu tambahannya tadi Pak Rudi ya. Jadi walaupun dia mengisi itu, kita harus tetap liatin kesehariannya di lingkungan sekolah kita. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa cukup kita lanjut ya Pak Samsir ya? Jurus kedua Pak ya. Oke, nah masih ada breaking lagi ternyata. Oke, silakan berdiri Bapak Ibu, karena jurus 1 tadi sudah selesai, jadi kita pindah ke jurus 2, kita ice breaking lagi. Oke baik, silakan berdiri, kita buka dulu biar lebih semangat lagi. Ada iklannya. Oke, ikutin Bapak Ibu ya. Diputar-putar, bertepuk tangan, diputar. Nah, macet Pak. Inilah Pak, kami di lokasi kami ini memang seperti ini lah Pak. Jadi sinyalnya ada macet-macet. Oke, kita lanjutkan. Lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, apa tuh? Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke tangan diputar-putar, tepuk tangan, tangan diputar-putar,
peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 ya. Diputar-putar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar. Ya, biar tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh kalau disuruh ngajar tuh harusnya harus sering-sering speakingnya. Jadi lah ngantuk dikit, ditambah speaking semangat lagi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, lanjut ke jurus yang kedua. Jadi Bapak Ibu, jurus yang kedua ini tujuannya nanti guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademiknya. Nah, jadi ini harapan saya capaiannya nanti yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu. Oke, di sini nanti ada cerita dulu ya Bapak Ibu ya, nanti saya akan bacakan. Jadi ini saya akan kasih kertas. Jadi kertas ini sangat mulus sekali, tapi nanti ketika saya bacakan ceritanya, mohon sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kesal atau mana, silakan diremuk kertas ini, ya Bapak Ibu ya. Silakan. Boleh sambil dinikmati dulu snacknya sambil nunggu. Sudah. Ya, nanti kalau seandainya Ibu emosi itu nanti terjadi pada posisi Bapak dan Ibu ya. Jadi ceritanya nanti anggaplah itu yang terjadi pada Bapak dan Ibu guru. Jadi silahkan dipegang kertasnya nanti. Jadi ini bermain kertas emosi ya. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi itu sebagai simbol emosinya. Yang kedua, saya akan membacakan sebuah cerita. Yang ketiga, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap, ya diusap-usap ya, dilus, ya. Jika merasa kesal, kertas diremas, jadi diremak kertasnya ya. Nah, jadi boleh, tapi diremak bela, jangan disobek kertasnya ya. Oh, kalau memang kesal, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Ibu, tidak apa-apa, boleh. Ya, mengekspresikan kekesalannya, emosinya, Pak ya. Jadi proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai, ya, Bapak Ibu. Oke ya. Kalau marah dirobek. Iya, boleh dirobek, boleh diremuk, ya. Itu. Pokoknya sesuaikan dengan emosi Bapak Ibu guru sekalian. Oke ya. Oke, baik, saya langsung akan bacakan ceritanya. Pagi itu, Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun
Beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan Bapak Ibu, ekspresikan nih Bapak Ibu. Sama apa yang kamu Bapak Ibu rasakan? Iya. Jadi kalau yang mana ya ini terus ya. Oke, kita lanjutkan ya. Pokoknya kalau marah gak ada masalah tadi sampai di bola ya. Jadi kita lanjutkan ya. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menduduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Silakan, diekspresikan lagi. Ayo masuk. Slow. Aku ganti kertas. Ganti kertasnya. Oke, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Lulus Bang. Bagus ya, mari sabar ya. Oke, lanjut. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Mantap. Oke, sabar ya. Sabar. Oke, baik. Tidak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dengan menghampiri. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Duduk lagi ya. Duduk lagi ya. Oke, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Bapak Ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tidak cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi diajari tadi. Andi dan pamannya berkabila. Oke, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nah, itu ajarannya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tanya dulu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Agak lecek ya, yang belum bisa lecek ya. Nah, oke, selanjutnya, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tidak. Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, artinya, mohon maaf Bapak Ibu, dari sedikit cerita tadi, tolong dibantu Ibu Rizdar boleh. Jadi apa yang Ibu tangkap dari cerita tadi dikaitkan dengan emosi Ibu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cerita tadi,
menurut saya kita tidak boleh langsung marah pada anak tersebut. Kita juga kan tidak tahu bagaimana kondisi dia di rumah. Jadi kita harus ada pendekatan dulu kepada anak, kenapa dia seperti itu. Ya. Jadi kita harus dijelaskan dulu bagaimana kenapa dia seperti itu. Jadi kalau kita spontan langsung marah, dia langsung down pasti. Jadi dengan adanya pendekatan kepada anak, menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Rizal. Ada lagi yang lain? Coba MC dulu, coba. Ibu biar nggak ngantuk ya MC ya. Coba Ibu. Ibu Suli, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya sependapat dengan Ibu Rizal. Yang utama adalah kita mengendalikan emosi kita terlebih dahulu dengan banyaknya cobaan tadi. Kalau kita sebagai guru tadi yang happy dengan cobaan, kemudian di dalam kelas tadi terdapat peserta didik yang tidak fokus mengikuti pembelajaran, ya. Kita ketahui dulu apa alasannya, jangan langsung emosi. Harus tahu dulu apa penyebab dari anak tersebut tidak fokus, bahkan sampai tertidur di dalam kelas. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Suli. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada situasi yang situasi terhadap diri kita yang berkaitan dengan emosi, jadi kita kalau bisa jangan langsung emosi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus kendalikan emosi itu, jangan kita yang dikendalikan dengan emosi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada contohnya, kita lanjutkan dulu. Nah, masih ada video, kita tonton lagi videonya. Ada iklan yang Bapak Ibu. Mahasiswa tetap yang kita pagi yang cerah Budi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air pencipta Budi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar merasa saldo bertambah. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan ngirim tips sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Budi pun melipir ke kantin Makohir. Di kantin, Budi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Budi. Bentrot, dibentrotin Susi. Tapi pas di kasir, Budi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita di hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan aman. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi nggak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu
Nah, jadi stabilizer atau termometer. Jadi kalau dari cerita yang ditampilkan tadi, kita lihat nih emosi mahasiswa ini, dia dapat duit senang, gitu kan? Kaget ada dia lupa bawa dompet, marah lagi ke bawah. Jadi itu karena belum mampu atau tidak bisa mengendalikan emosi, ya kalau itu ya. Jadi apa yang disampaikan di video tadi, bahwasanya kalau bisa kita menjadi stabilizernya. Jadi walaupun dalam kondisi apapun arus itu masuk ke kita, jadi kita pas keluarnya tadi tetap dengan aliran yang bagus, stabil ya, dengan aliran tetap stabil. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, waktunya 5 menit lagi, jadi agak cepat. Mengenali peta emosi, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi emosi itu yang pertama ada happy atau senang, excited ini cuman ya. Ori, kayak itu ya. Nah, mirip-mirip lah dengan wow kayak itu ya. Terus ada ini sad, artinya sedih ya. Benar Bu? Angry, ini marah. Ini apa Bu artinya? Takut ya. Nah, takut, dan yang ini tender datar, tidak ada ekspresi Bapak Ibu. Oke, jadi ini salah satu peta emosi ya Bapak Ibu. Jadi di dalam diri kita itu emosi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, pembelajaran sosial emosional yang pertama menyadari diri. Jadi menyadari diri ini kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan berbagi situasi. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa mengendalikan emosi seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Kalau mengelola diri itu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, atau perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Jadi di sini diberikan contohnya, saya tahu cara untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, dan khawatir. Selanjutnya mengambil keputusan atau bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Yang terakhir, terampil berrelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kita. Saya menjalani pertemanan sehat dengan mereka. Selanjutnya, jadi ini cara mengenali emosi ya Bapak Ibu. Nah di sini kita anggap tangan kita ini kalau kita genggam itu sebagai pawangnya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita genggam seperti ini, tangan kita digenggam seperti ini, jadi dia jadi pawangnya. Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Namun jika pawang ini kehilangan kendali, maka nah ini dia. Kayak bunglon ini, jadi bunglon ini mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang, maka dinosaurus yang pegang kendali. Nah, jadi kalau dinosaurus berarti lah emosinya itu. Kalau seandainya ini kan kita tenang. Kalau masih ada satu, artinya masih bisa dikendalikan. Kalau dia terbukanya sudah lah emosinya nanti. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contohnya kalau sudah jadi dinosaurus segala Bapak Ibu. Jadi ini ada video ya Bapak Ibu ya. Nah, ini videonya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kalau sama-sama jadi dinosaurus, artinya
emosi itu tidak terkendali. Jadi saya itu ada di belakang kan antara guru dengan murid. Namun selanjutnya ini ada contoh kalau pawangnya dong. Nah, ya sikoknya jadi pawang, sikoknya jadi yang sikoknya emosi. Jadi saya ini contoh. Nah, ya anak adiknya tuh lagi emosi, lihat pawangnya. Tarik nafas, bosah. Tarik nafas, bosah. Ya, tarik nafas, bosah. Nah, tenang kan adiknya kan? Nah, jadi kalau kita itu ada pawangnya, jadi artinya tidak bakal terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai guru itu harus mampu dan bisa mengendalikan emosi kita. Apalagi kita sekarang di era sekarang ini, Bapak Ibu juga tahu bahwasanya anak-anak kita sekarang ini kita ada PR besar, bahwasanya karakter anak kita bisa kita lihat di lapangan secara langsung. Ya Bapak Ibu, pembelian sekarang terjadi di tingkat sekolah SMP, bakalan SD sudah ada. Jadi itu PR besar kita sebagai guru. Jadi memberikan contoh yang baik, salah satunya mampu dan bisa mengelola emosi, Bapak Ibu ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, emosi ini kalau yang bagusnya itu pada saat kita emosi itu harus berjeda Bapak Ibu. Jadi jangan langsung gitu, emosi langsung kita terapkan, udah rusak aja. Jadi makanya tadi kalau kita lagi tangan kita dianggaplah tangan kita tadi digenggam, artinya apa Bapak Ibu? Kita itu dalam kondisi stabil. Tapi kalau kita ada satu, artinya kita masih bisa dikendalikan. Itulah yang maksudnya jeda ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih bisa mengendalikan, artinya nanti respon tindakannya mudah-mudahan tetap baik, tidak jadi dinosaurus tadi. Oke, kesimpulannya kemampuan mengendalikan emosi secara efektif itu penting untuk menjalani kehidupan yang sehat dan seimbang, karena emosi mempengaruhi pemikiran dan perilaku, membantu mencegah tindakan impulsif serta membangun hubungan yang baik dengan kinerja yang stabil. Oke, sampai di sini boleh kalau yang ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Oke, silakan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini mungkin itu secara teori ya. Pada kenyataannya di lapangannya ternyata mengelola emosi ini masih menjadi sebuah PR panjang. Jadi perjalanan saya menjadi guru selama ini, jadi dari awal dan sampai saat ini juga masih kesulitan untuk mengelola emosi ini. Kita untuk guru yang lain ya, tapi mungkin dengan adanya pelatihan ini mungkin nanti secara pelan akan berubah. Nah, saya ingin menanyakan mungkin ya. Jadi mungkin sedikit cerita mungkin. Kadang-kala jika ada masalah di rumah, kadang kan terbawa ke sekolah. Kadang-kadang niat kita untuk mengajar tuh sudah fresh. Mungkin kayak cerita tadi kan, tiba-tiba mogok kan. Jadi ada saja halangan untuk mengajar itu. Jadi motivasi dari rumah itu sudah bagus kan. Tapi ketika di sekolah melihat siswa yang berantakan bajunya, yang susah diomongin seperti itu kan, kadang-kadang mereka setiap hari, jadi kadang membuat motivasi tadi menjadi turun lagi. Nah, seperti itu, bagaimana kita menyikapinya, atau adakah trik tertentu menurut Pak Heri ya di sini? Terus bagaimana, apalagi sedang marah seperti itu, terkadang jujur saya kadang masih menyupit mereka karena saya selalu bagaimana ya meluapkan marah saya dengan menyupit mereka. Jadi boleh saya sebutkan kadang saya menyupit, tapi ya karena
ada yang lagi dirasakan, jadi Agak kendor. takut mundur gitu ya, jadi agak takut mau mengendalikan tadi pakai yang apa jeda tadi ya, pakai jeda tadi bagaimana itu, aduh kadang benar itu tarik nafas tapi masih kesel kayak itu lah. Nah bagaimana kita apa menjawabnya dengan beragam siswa yang potensinya berbeda tadi, berbeda bagaimana kita tahu loh anak ini loh beda dengan kinestetik tadi, dengan verbal tadi, dengan audio tadi, dengan visual tadi. Bagaimana kita, aduh, nah satu-satu kan tidak mungkin kita ngurusin seluruhnya satu-satu gitu loh Pak. Jadi emosi kita ini benar-benar terbagi, dan kadang di awal saja saya itu apa ya semangat mengajak tuh ya. Nanti kali ketiga atau empat yang udah lebih lagi. Nah, bagaimana memberikan solusi atau motivasi untuk kami pada kursus ini. Terima kasih. Trik dan triknya. Baik, terima kasih Bu Frisa. Tips and tricks, mantap. Jadi ini berdasarkan ilmu yang kami dapat ya. Jadi bukan pada diri saya, mungkin diri saya juga masih belum sempurna dalam mengendalikan emosi ya Ibu ya. Jadi inilah Bu tips dan triksnya tadi Bu. Jadi kita itu kalau bisa jangan sampai jadi dinosaurus ini, ya. Jadi kita itu harus tetap bisa mengambil alihnya, Bu. Jadi ini maka bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil kendali. Nah, jadi dia ini pas kita marah itu, ya itu tadi kita harus berjeda tadi, harus diambil alih. Jadi jangan langsung spontan. Mungkin tadi lagi contoh dengan adik kecil tadi sabar. Harus ada payahnya dia dulu. Mungkin kalau kita sebagai guru mungkin kita lebih baik lihat dulu, kendalikan situasinya, dan mungkin lebih baik menenangkan diri atau masuk ke ruang kelas dulu seperti itu. Jadi emosinya tidak naik terus. Jadi pada saat kita kasih tugas anak-anaknya, kita menenangkan diri dulu. Intinya mengelola emosi kita tadi agar tidak jadi dinosaurus ini, Ibu. Kalau sudah jadi dinosaurus, ya lelah jadi nyobek tadi, Ibu ya. Ya, itu salah satunya. Jadi artinya apa, Ibu? Jadi kita harus ada jeda ini.